Kan tiba-tiba kamu datang dengan itu pakaian putih kan? Iya. Tiba-tiba dengan pakaian putih lalu mau dibaptis. Ya aku pikir tinggal nyemplung aja Romo, ya udah baptis aja langsung gitu. Apakah ada pengalaman pertama? Pengalaman pertama saya, kenapa bisa masuk? Iya. Awal mulanya saya ke ziarah ke Gua Maria di Bandung. Di mana itu? Di Gua Maria Karmel di Lembang. Begitu sampai ke Karmel Bunda Maria, Gua Maria Karmel Lembang itu kan hening banget ya. Hening, terus aku ngerasa di situ kok kayaknya damai, tentram, hatinya kayak lebih enak aja gitu di hati, lebih damai aja gitu. Susah diungkapkan dengan kata-kata ya kamu ya. Iya. Baranda cerita kali ini spesial kedatangan seorang tamu. Ketika pertama kali bertemu, itu selalu ada tanda tanya besar, siapa sebenarnya orang ini? Lalu yang menarik, ini sebenarnya semacam kisah yang belum selesai dari perjalanan menuju ke Tanah Suci. Ya, kita perkenalan dengan saya Desi Deslin Romo. Ya demikianlah, Desi Deslin. Dalam kelompok berziarah dia sudah unik dari awal dengan kompor listriknya. Dalam perjalanan dia nampak sangat bahagia, tetapi selalu menjadi teka-teki bagi yang lain termasuk saya. Siapa sebenarnya orang ini? Ya, saya keturunannya ini Turki, turunan Kidul. Saat itu saya membawa satu rombongan peziarah yang memakai jasa travel Nazareth Tour. Sejak awal saya meminta pihak travel untuk membuka pendaftaran khusus untuk peziarah Katolik karena secara pribadi saya punya intensi untuk ziarah kali ini. Maka dari awal saat di bandara saya beranggapan bahwa semua anggota yang bersama saya beragama Katolik termasuk Desi Deslin. Di beberapa titik peziarahan kami mengadakan ekaristi dengan intensi khusus. Pada saat kami tiba di Sungai Yordan, terjadilah peristiwa di luar dugaan. Saat itu seperti biasa semua peziarah Katolik direciki air Sungai Yordan untuk memperingati hari pembaptisannya masing-masing. Namun tiba-tiba Desi datang kepada saya dan berkata, "Romo, saya mau dibaptis menjadi Katolik hari ini." Saat itu, ia membawa surat permandian serta mengenakan pakaian putih yang selalu disiapkan oleh petugas di Sungai Yordan dan meminta saya untuk membaptisnya menjadi Katolik. Rupanya dalam ziarah ini dia sudah punya niat dan keputusan bulat untuk menjadi Katolik. Dan itulah alasan mengapa Desi mencari kelompok peziarah Katolik. Bagi saya sebagai pastor Katolik, masalahnya bukan di situ. Siapa saja boleh bergabung dalam ziarah bersama, namun soal pembaptisan tentu tidak semudah itu. Karena dalam gereja Katolik, penerimaan sebagai anggota baru harus melalui proses dan penyelidikan yang disebut sebagai tahap katekumen dengan rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Karena itu saya menjelaskan kepadanya tentang persyaratan sekaligus mengatakan kepadanya bahwa sebagai pastor Katolik saya tidak bisa menerima dan membaptisnya saat itu di Sungai Yordan. Ia harus kembali ke Indonesia lalu mencari gereja Katolik yang terdekat dengan rumahnya dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota gereja Katolik atau katekumen yang perlu didampingi selama 6 bulan sampai setahun. Dan saat itu kami mendoakan niatnya untuk persiapan menjadi katekumen saat kembali ke Indonesia, serta menyaksikan kebahagiaannya saat menenggelamkan diri di Sungai Yordan. Ketika keluar dari Sungai Yordan, sekali lagi saya menyampaikan, ini bukan ritus pembaptisan Katolik,
Nah, inilah kisah Desi Jesslyn, salah satu anggota peziarah Nazaret Valentine yang kemudian saya jumpai lagi di Jakarta beberapa hari lalu. Dan Desi mengisahkan tentang proses dan pelajaran yang sudah dilalui selama 4 bulan sejak kembali dari Israel. Itu berarti tersisa 2 bulan lagi. Pertanyaan saya itu waktu di Israel, Iya. kan tiba-tiba kamu datang dengan itu pakaian putih kan? Iya. Tiba-tiba dengan pakaian putih lalu mau dibaptis. Ya aku pikir tinggal nyemplung aja Romo, ya udah Langsung baptis Romo aja baptis ya? langsung gitu. Ya aku pikir ya udahlah langsung plung di situ, mumpung ada Romonya juga gitu. Iya. Romo. Bagi Romo saat itu hal yang menarik karena saya mesti memberi penjelasan, karena saat itu ada pendampingan dengan banyak orang Katolik kan yang hadir, hampir semua itu Katolik, sehingga saya mesti menjelaskan lalu sedikit menahan keinginan Desi waktu itu untuk dibaptis di Sungai Yordan, sehingga secara kelakar kita waktu ya Des sih daripada nggak masuk sudah pakai pakaian putih ya masuk aja. Iya aku pikir Itu sebenarnya Iya. mau menjelaskan bahwa memang ketika seorang mau menjadi Katolik dia ada prosesnya, ada proses katekumen tadi ya. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun. Hanya untuk sebenarnya itu masa atau proses persiapan supaya keputusan itu memang keputusan yang dipilih seseorang berdasarkan pengalaman batinnya, bukan karena disuruh atau sampai dengan saat ini. Adakah pengalaman-pengalaman secara rohani yang membuat kamu merasa bahwa saya tidak salah lah untuk keputusan yang ini? Pengalaman rohani yang Ya. membuat saya makin mantap untuk memilih ini, gitu. Katolik udah nggak ragu lagi itu. Iya. Itu sih yang membuat saya makin ingin mendalami, kan dengan katekumen ini makin mendalami dan makin tahu akan Katolik seperti apa dan gimana, lebih spesifik, lebih detailnya, dan aku juga ngerasa memang oh ya kata hatiku di sini, dan makin mantap gitu. Oke. Iya. Untuk sementara itu yang mendampingi Desi itu di paroki mana tadi? Paroki Gereja Stefanus Cilandak. Aku kebetulan yang katekumennya ininya Pak Yudas. Pak Yudas. Iya. Pak Yudas yang mendampingi. Iya. Ada berapa orang Pak? Ada Di berapa kelasnya? Di kelas katekumen. Oh lumayan, ada berapa orang ya kemarin? Kan pertama banyak tuh gabungan dari katekumen dari yang non Kristen, misalkan dari yang sama yang Kristen Protestan sama yang Hindu, Buddha, Islam. Pertama disatuin dulu. Setelah itu minggu berikutnya baru 2 minggu berikutnya baru tuh dipisah kelas yang memang. Apa pengalaman yang didapat selama proses katekumen ini? 4 bulan kan, sekarang lagi Iya. 2 bulan. Pengalamannya jadi makin tahu lebih detail tentang oh ya Katolik itu pemahamannya begini, Kristus begini, Bunda Maria begini, dan semuanya gitu. Para saudara, apa catatan penting dari peristiwa ini? Pertama, untuk menjadi umat Katolik, seorang harus melalui tahapan persyaratan, penyelidikan, dan pembelajaran serta latihan-latihan. Dan sesudah itu, ia akan dibaptis, dan namanya akan terdaftar dalam buku stambuk paroki di wilayah tempat tinggal, karena semua umat Katolik di seluruh dunia tercatat namanya. Yang kedua, menjadi Katolik berarti siap untuk memikul salib, berjalan bersama Bunda Maria, percaya pada ajaran para rasul, untuk mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Yang ketiga, video ini dibuat atas izin Desi Jesslyn, yang bagi saya sebagai pastor Katolik menjadi sarana katekese untuk menjelaskan kepada beberapa pihak yang selalu menarasikan tentang kristenisasi. Proses menjadi Katolik yang dijalani oleh Desi berlaku bukan saja di Gereja Katolik Indonesia, tetapi di seluruh dunia.
karena aturan gereja Katolik berlaku universal karena sifatnya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Terima kasih Desi untuk kesediaannya memberi kesaksian dan berbagi pengalaman iman. Tuhan memberkati.